Bumi yang kita pijak menyimpan ribuan tanda bagi mereka yang mau berpikir. Setiap bentang alam, mulai dari puncak gunung tertinggi hingga kedalaman samudra, sesungguhnya membawa pesan yang telah tertulis jauh sebelum manusia mampu memetakan dunia dengan teknologi canggih. Al-Quran hadir di tengah manusia, bukan sekedar sebagai kitab hukum, melainkan juga sebagai peta petunjuk yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan hal ini dalam surah Fussilat ayat 53 yang menyatakan bahwa Dia akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di segenap ufuk dan pada diri manusia sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran yang mutlak. Kitab suci ini menyebutkan berbagai lokasi spesifik yang pernah menjadi panggung sejarah peradaban besar, keajaiban metalurgi, hingga batas dimensi waktu. Beberapa tempat telah menampakkan wujud aslinya di hadapan teknologi satelit modern dan penelitian arkeologi. Sementara sebagian lainnya masih tersembunyi rapi di balik tabir rahasia ilahi. Kita akan memulai perjalanan untuk menelusuri jejak-jejak langit yang tertinggal di bumi tersebut satu persatu, menyingkap tabir misteri yang selama ini menyelimutinya. Subhanallah, hadha huwa al-makan. Laqad wajadtuhu akhiran. Perjalanan penelusuran ini bermula di sebuah celah bukit berbatu di kawasan Yordania. Di tempat inilah waktu pernah melambat dan hukum alam tunduk pada kehendak pencipta. Kisah ini bukan sekedar legenda, melainkan rekam jejak sejarah tentang 7 pemuda, Ashabul Kahfi, yang tertidur panjang, melintasi pergantian abad dan runtuhnya kekaisaran demi menyelamatkan akidah mereka dari penguasa yang zalim. Al-Quran merekam posisi arsitektur gua persembunyian mereka dengan presisi astronomi yang menakjubkan. Hal ini tergambar jelas dalam surah Al-Kahfi ayat 17. Ayat tersebut melukiskan bagaimana matahari condong ke sebelah kanan gua saat terbit, sementara mereka tetap aman berada dalam ruang yang luas di dalam gua itu. Deskripsi tersebut menjelaskan mekanisme sirkulasi cahaya dan udara yang sangat canggih untuk menjaga tubuh para Ashabul Kahfi tetap utuh selama 309 tahun tanpa mengalami kerusakan fisik sedikit pun. Ekskavasi arkeologi modern di situs Gua Al-Rajib mengkonfirmasi akurasi data tersebut. Pintu gua di situs ini menghadap tepat ke arah selatan yang memungkinkan sinar matahari pagi masuk untuk membunuh bakteri tanpa membakar tubuh, serta menciptakan sterilisasi alami yang sempurna. Allah juga menjaga fisik mereka melalui mekanisme biologis yang disebutkan dalam ayat selanjutnya, yaitu tubuh mereka dibolak-balik ke kanan dan ke kiri secara berkala. Gerakan ini merupakan bentuk perawatan intensif ilahiyah untuk memastikan sirkulasi darah tetap lancar dan mencegah kerusakan kulit akibat tekanan gravitasi yang statis selama berabad-abad. Pull harder, man! Heave! Ho! Heave! Ho! Dari kawasan utara yang berbatu, lensa kita kini bergeser jauh ke selatan menuju hamparan pasir yang luas dan mematikan di wilayah Jazirah Arab. Di tengah gurun Rub al-Khali yang sunyi ini, dahulu berdiri sebuah metropolis yang menjadi pusat kekayaan dunia kuno. Inilah Iram, ibu kota kaum Ad yang termasyhur dengan kehebatan arsitekturnya. Mereka bukan sekadar pembangun biasa, melainkan bangsa yang memahat gunung dan mendirikan menara-menara tinggi yang belum pernah diciptakan tandingannya di negeri lain sebagaimana diabadikan dalam surah Al-Fajr. Kekayaan melimpah ruah mengalir ke kota ini melalui perdagangan kemenyan yang pada masa itu nilainya setara dengan emas. Posisi strategis Iram menjadikannya gerbang utama bagi ribuan karavan dagang yang melintasi jalur padang pasir. Namun kemegahan fisik tersebut justru melahirkan kesombongan yang luar biasa pada penduduknya. Mereka merasa tak terkalahkan oleh kekuatan apapun di muka bumi sehingga melupakan Sang Pencipta yang telah menganugerahkan kecerdasan dan kekuatan fisik kepada mereka. Selama berabad-abad kota ini dianggap hilang dan hanya menjadi dongeng pengantar tidur, hingga teknologi antariksa modern berhasil menyingkap keberadaannya. Satelit yang memindai permukaan bumi dari luar angkasa menangkap pola garis-garis halus di bawah lapisan pasir yang mustahil terlihat oleh mata telanjang. Garis-garis tersebut ternyata adalah bekas jalur ribuan karavan kuno yang semuanya mengerucut ke satu titik di wilayah Oman.
Penggalian di titik tersebut akhirnya menemukan sisa-sisa benteng megah dengan pilar-pilar raksasa yang runtuh, membuktikan bahwa Iram adalah fakta sejarah yang terkubur oleh bencana geologis berupa runtuhan tanah dan badai pasir dahsyat. سبحان الذي خلق البحر وسخره لينا إنه في كل موجئة. Kita meninggalkan debu peradaban yang terkubur itu untuk menuju tepian air di mana dua arus besar saling bertemu. Perjalanan berlanjut ke ujung selatan semenanjung Sinai di Mesir, tepatnya di sebuah tanjung yang dikenal sebagai Ras Muhammad. Disinilah dua lengan laut, yakni Teluk Aqabah dan Teluk Suez, menyatu kembali dengan Laut Merah. Fenomena pertemuan arus air yang deras dan formasi batuan karang di tempat ini diyakini kuat sebagai Majma' al-Bahrain atau tempat pertemuan dua laut yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Lokasi ini menjadi saksi bisu atas perjalanan spiritual Nabi Musa alaihissalam yang bertekad menuntut ilmu walau harus berjalan kaki selama bertahun-tahun. Di titik pertemuan inilah Musa dipertemukan dengan sosok hamba Allah yang saleh bernama Khidir, atau sebagian ulama menduga bahwa Khidir juga adalah seorang nabi. Pertemuan tersebut bukan sekadar interaksi fisik antar manusia, melainkan simbol bertemunya dua lautan ilmu yang berbeda. Musa mewakili ketegasan hukum syariat dan logika, sementara Khidir membawa ilmu hikmah dan hakikat yang seringkali melampaui nalar manusia biasa. Arus air yang bergolak di Ras Muhammad seolah menggambarkan dinamika batin yang terjadi saat logika manusia harus tunduk diam sejenak untuk memahami rencana Allah yang lebih besar. Di tempat inilah, batas antara pemahaman tekstual dan kebijaksanaan spiritual menjadi kabur. Air laut yang menyatu di sana menyimpan memori abadi tentang pentingnya kerendahan hati dalam mencari kebenaran. Mengajarkan bahwa di atas langit masih ada langit, dan di atas orang berilmu masih ada yang maha mengetahui. Tepat di titik pertemuan arus tersebut, terjadi sebuah fenomena biologis yang melampaui nalar manusia. Bekal ikan yang dibawa oleh murid Nabi Musa dan sudah dalam keadaan mati serta diasinkan, tiba-tiba hidup kembali saat tersentuh percikan air di lokasi itu. Ikan tersebut kemudian melompat dan mengambil jalannya sendiri menuju kedalaman laut. Peristiwa ajaib ini menjadi petunjuk utama akan keberadaan Ainul Hayat atau mata air kehidupan. Riwayat para ulama menyebutkan bahwa air inilah yang memberikan karunia umur panjang kepada Khidir agar ia dapat terus menjalankan tugas khusus dari Tuhan hingga akhir zaman. Namun, lokasinya tetap menjadi rahasia yang tersembunyi dari peta geografis biasa. Kita meninggalkan perairan misterius itu dan bergerak ribuan kilometer ke arah utara menuju barisan pegunungan dingin yang memisahkan benua Asia dan Eropa. Di celah sempit pegunungan Kaukasus inilah Raja Zulkarnain pernah mendirikan struktur pertahanan militer terkuat dalam sejarah kuno. Ia membangun sebuah benteng raksasa bukan dari tumbukan batu biasa, melainkan menggunakan teknik metalurgi yang sangat maju. Zulkarnain memerintahkan pekerjanya menumpuk potongan besi setinggi gunung, lalu memanaskannya hingga membara dan menuangkan cairan tembaga di atasnya. Teknik pengecoran logam kuno ini menghasilkan struktur komposit yang sangat licin dan kokoh sehingga mustahil untuk dipanjat atau dilubangi oleh bangsa perusak bernama Yakjuj dan Makjuj. Sisa-sisa benteng di celah Dariel yang terletak di perbatasan Georgia dan Rusia hingga kini masih dianggap sebagai kandidat terkuat dari lokasi tembok legendaris tersebut. Keberadaannya menjadi bukti fisik bahwa perlindungan Allah dapat mewujud melalui perpaduan antara doa yang tulus dan ikhtiar teknologi manusia yang maksimal. Pencarian kita berakhir di sebuah batas terjauh yang disebut dalam tafsir sebagai pasak bumi. Tempat ini dikenal dengan nama Jabal Khawf, sebuah gunung yang namanya diabadikan dalam satu huruf pembuka surah Al-Quran. Berbeda dengan lokasi lain yang bersifat fisik murni, Jabal Khawf sering digambarkan sebagai perbatasan antara alam nyata dan alam goib atau batas terjauh pengetahuan manusia. Secara geografis, banyak yang mengaitkannya dengan deretan pegunungan Kaukasus yang seolah memagari dunia peradaban kuno. Namun secara maknawi, ia mengajarkan manusia bahwa sejauh apapun teknologi memandang, tetap ada tepi misteri yang hanya bisa ditembus dengan keimanan. Keenam lokasi misterius ini hadir bukan sekedar sebagai cerita pengantar tidur. Puing-puing Iram yang terkubur pasir, gua persembunyian di Yordania, hingga jejak besi di utara adalah bukti otentik yang ditinggalkan Tuhan di muka bumi. Allah menyisakan tanda-tanda ini agar manusia modern dengan segala kecanggihan teknologinya kembali sadar akan keterbatasan mereka.
Sejarah dunia ternyata jauh lebih kompleks dan agung daripada yang kita duga, dan kita hanyalah musafir kecil yang singgah sejenak di atas hamparan bumi yang penuh rahasia ini. Semua lokasi ini membentuk sebuah peta kesadaran yang menuntun manusia untuk memahami posisi mereka yang sesungguhnya di hadapan Sang Pencipta. Menelusuri bumi adalah bentuk ibadah tersendiri yang mampu membuka pintu-pintu kebijaksanaan baru. Setiap langkah yang kita ambil di atas tanah ini mendekatkan kita pada pemahaman bahwa kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, baik yang tampak jelas oleh mata maupun yang masih tersembunyi rapat di balik tabir misteri. Al-Quran telah membentangkan jalannya dengan terang, dan kini giliran kita untuk melangkahkan kaki serta pikiran guna mengambil pelajaran berharga dari masa lalu demi membangun masa depan yang lebih bermakna. Dari 6 lokasi penuh rahasia yang telah kita telusuri bersama, tentu ada satu tempat yang paling menggetarkan jiwa dan memantik rasa ingin tahu kamu secara mendalam. Sampaikan refleksi atau pemikiranmu mengenai tempat tersebut di kolom komentar, agar kita bisa saling berbagi hikmah dan memperkaya wawasan. Mari kita terus menggali kebesarannya dari setiap ayat yang terhampar luas di alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab.